Kami orang biasa saja, Pak. Cuma kaos kaki saya sampai di atas, Pak. Saya kerjain dia. Saya rindu jadi orang muda lagi, tapi rupanya so begitu orang mau bilang. Senang sekali bisa kembali ke Bogor. Dan teringat puluhan tahun kami sudah berpengalaman dengan gereja ini. Yang dahulu khotbah dari sana ke sini. Sekarang khotbah dari sini ke sana. Dan saya sangat merasa dihormati bisa melayani di dalam hari misi saudara. Ini luar biasa. Dan betul Pak Arief, betul sekali bahwa hati kami, ya saya sebenarnya mau cerita terlalu lama, nanti tidak usah. Tapi saya bisa cerita bagaimana pada tahun 60, ya saya datang di Indonesia sebelum mayoritas saudara datang di Indonesia, halo. Tahun 60 saya sudah datang di Indonesia. Pada tahun 60 bersama dengan orang tua, kami pada tanggal 1 Agustus, tanggal 1960 tiba di Pulau Ambon. Dan saya masih ingat pagi-pagi subuh, baru mulai matahari terbit, Papa saya bangunkan saya, memang waktu itu tidurnya di luar, di dek, itu namanya. Papa saya bangunkan saya dan dia bawa saya di pinggir kapal itu dan dia mengatakan kata-kata. Waktu itu saya baru umur 8 tahun saudara. Ya, sudah hitung-hitung sendiri silakan. Papa saya katakan begini kepada saya, Keith, this is the place. Ini susah nih sekarang, harus keluar dulu sapu tangan. Gak apa-apa, sudah tua-tua gak malu-malu lagi ya. Dia bilang begini, Keith, this is the place where the Lord has called your mother and I to minister. Saya tidak mengerti bagaimana Tuhan bekerja di dalam hati seorang anak muda. Tapi memang terjadi sesuatu pada hari itu yang ini tidak ada dalam catatan ini, itu sebab yang dampaknya masih terasa sampai hari ini, yaitu bahwa Tuhan betul-betul membuat dalam hati saya satu beban untuk melihat bangsa ini. Oke, cukup itu. Khotbah ini pagi ini memang kalau bilang banyak air mata, memang karena mata saya begitu juga banyak air mata keluar. Tidak ada emosi, tetap keluar air mata. Hari ini saya mau khotbah kepada saudara mengenai satu topik yang sedikit aneh. Jadi saudara, biasanya kalau saudara pergi di seminar-seminar, bagaimana berhasil, bagaimana kaya, bagaimana beruntung. Hari ini saya mau khotbah bagaimana gagal. Siap? Nah saudara, di dalam Injil-Injil, nah saya mau baca dari Injil Yohanes, mana dia? Oh di sini, terima kasih. Dari Injil Yohanes saya mau baca pasal 6, firman Allah berbunyi seperti ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong, bahasa Inggris a great crowd, datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 denar. Oh saudara, 1 denar pada waktu itu, supaya saudara bisa tahu harganya, 1 denar itu gaji tukang 1 hari. Gaji tukang 1 hari. Jadi 200 denar itu ya boleh dikatakan ya berapa bulan itu ya. Gaji, maksudnya itu uang besar. Itu uang besar. Dari mana kita akan dapat uang seharga 200 denar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Next please. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya? Atau dalam bahasa lain,
kok sedikit amat. Ya, ingat tadi yang saya katakan, orangnya apa? Berbondong-bondong, sekarang apa? Tak ada arti. Untuk ini, untuk orang sebanyak ini, kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, mereka maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki. Oh ya saudara, pada waktu itu maaf ibu-ibu, anak-anak, ibu-ibu dan anak-anak tidak dihitung. Dan saya tidak tahu kenapa, tetapi saya perkirakan hari itu tidak kurang dari 15.000 orang yang hadir, oke? Kan toh selalu di gereja lebih banyak wanita daripada laki-laki, selalu begitu. Tidak tahu kenapa, tapi memang selalu begitu. 5.000 laki-laki banyak, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka untuk yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Terus, next please, next. Oke, oke. Dan setelah mereka makan kenyang, oke, nah tadi saya sudah garis bawahi beberapa kata tadi ya. Pertama, bondong-bondong. Kedua, apa artinya? Ketiga, makannya, oh haleluya. Terima kasih Pak Elisa sudah hidangkan saya tadi malam, enak sekali, terima kasih. Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Tolong buka layar berikutnya. Saudaraku, next please. Saudaraku, kita melihat mujizat ini adalah mujizat yang lain daripada yang lain. Nah, di dalam firman Allah tercatat secara khas, secara khusus, tercatat Yesus membuat yang tercatat kira-kira 35 mujizat. Nah, saudara, itu tidak berarti bahwa Yesus hanya melakukan 35 mujizat, tetapi yang disebut persis apa yang dilakukan Yesus 35. Nah, di antara itu banyak Yesus apa? Yesus menyembuhkan orang, Yesus membuat orang yang lumpuh bisa berjalan, Yesus melepaskan orang dari roh-roh jahat, Yesus membuat laut menjadi tenang, Yesus berjalan di atas air. Tetapi ada satu mujizat, hanya satu dari semua mujizat yang pernah Yesus lakukan. Hanya ada satu mujizat yang disebut dalam keempat Injil. Ini, mujizat ini. Ini adalah, mana gambarnya? Di sini, tidak keluar. Di situ. Lebih bagus gambar itu daripada gambar ini. Saudara, ini adalah satu-satu mujizat yang Yesus melakukan, yang dicatat dalam keempat Injil, sehingga mungkin kita harus bertanya-tanya, kenapa mujizat ini demikian penting sehingga keempat pencatat Injil mencatatnya. Yang lucu saudara, mujizat yang buat kita mungkin lebih hebat, orang bangun dari antara orang mati, yang dibangkitkan dari orang mati, itu pun tidak dicatat dalam semua Injil, hanya ada 4 ini, hanya yang satu ini. Sehingga mungkin kita harus bertanya, apa sih sebabnya Yesus penulis Injil mau mencatat? Dan saya kira dari sudut pandang penulis Injil ada sesuatu yang penting untuk kita pelajari. Karena saudara, bukan hanya Yesus memberi makan banyak orang, tetapi mungkin dari mujizat ini kita bisa mengetahui bahwa Yesus mau mengajar kita bagaimana Dia mau menjangkau dunia dengan berita-berita Injil. Nah saudara, pada hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara 3 cara untuk saudara bisa gagal. Alright, are you ready? Sederhana sekali. Nomor 1, kalau saudara mau gagal, nomor 1, lihat besarnya tugas atau tantangan yang ada di hadapan saudara.
Look at how big the task is. Take a look. Nah saudara, terus terang, dalam dunia ini tugas kita, tugas misi kita ini sangat-sangat besar. Tolong buka layar berikut. Saya hanya taruh 1-2 statistik di sini. Di dalam kok lewat? Ya, ini dia. Mundur, back, mundur satu. Hilang. Oh. Ada satu layar yang hilang di situ. Oh, puji Tuhan. Nanti sebelum kebaktian kedua kita harus lihat itu layar. Dalam dunia awal abad pertama, kita tahu waktu Yesus naik ke surga, ada kira-kira 120 orang yang setia ikut dia. Nah, kita tahu angka itu dari mana? Angka itu kita tahu dari ada 120 yang datang kebaktian doa. Nah, memang mungkin ada lebih dari itu, ada 500 katanya yang pernah menyaksikan Yesus hidup-hidup. Tapi yang betul-betul mau datang kebaktian doa hanya ada 120 orang. Nah, menurut perkiraan ahli-ahli sejarah pada waktu itu seluruh kekaisaran Romawi ada penduduk kira-kira 250 juta. Sedikit di bawah penduduk orang Indonesia. 250 juta, 120 orang. Berarti satu orang harus menangkan 2.083.233 orang. Wow, saudara, tantangan yang sangat-sangat besar. Sedangkan kalau buka layar berikutnya, next please, kita melihat tantangan orang Kristen yang memang di sini saya tulis 28 orang Kristen di Indonesia yang mungkin 28 juta orang yang KTP-nya tulis Kristen. Ya, saya tidak tahu ada 28 juta orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau sebandingnya itu boleh dikatakan 1:10. Nah, saudara, tugas kita untuk menangkan dunia sangat-sangat besar. Sepanjang bulan ini seperti tadi telah ditayangkan, ada suku-suku di Indonesia, ada people group, ada orang-orang di Indonesia yang boleh dikatakan belum pernah mendapat berita Injil sama sekali. Di dalam dunia ini, menurut catatan, ada lebih dari 1.800 bahasa, orang yang berbahasa yang belum ada Alkitab di dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia pun masih ada suku-suku yang Alkitab belum ada di dalam bahasa Indonesia. Saudara, lihatlah besarnya tugas. Saudara, tugas yang berada di depan kita sangat-sangat besar. Saya terus terang sebagai seorang misionaris, sebagai seorang yang telah, terus terang saya telah menyerahkan hidup saya purna waktu untuk melayani di dalam tugas ini, untuk mengambil bahagian di dalam proses membawa berita Injil kepada orang-orang yang belum kenal. Tugas kita sangat besar. Saya bisa bicara panjang lebar, saya bisa bicara mengenai statistik lepas statistik lepas statistik. Saya tidak akan melakukan itu pada pagi hari ini, hanya untuk mengingatkan saudara yang ada di depan kita jauh melebihi apa yang kita sanggup berbuat. Sehingga kalau saudara mau gagal, fokuslah kepada besarnya tugas. Kalau saudara mau gagal, lihat saja, hanya melihat hal-hal yang terlalu besar, saudara. Hal kedua atau cara kedua, kalau saudara mau gagal, nomor 2 adalah apa? Melihat, next please, sedikitnya yang ada padamu. Sedikitnya yang ada padamu. Kembali kepada ayat yang kita baca tadi, orangnya berbondong-bondong, yang ada. Nah, sebenarnya dalam Injil lain firman Allah menjelaskan bahwa murid-murid Yesus lupa bawa makanan untuk Yesus. Nah, seharusnya dia adalah rabi mereka, guru mereka. Dan pada zaman dulu itu ada seorang guru, dia selalu ada orang yang ikut-ikut dia. Dan orang-orang itu harus menyediakan, paling tidak membawa-bawa hal-hal. Mereka lupa bawa makanan buat Yesus. Dan saudara, rupanya waktu itu mereka juga tidak tahu malu, saudara. Kenapa saya bilang tidak tahu malu? Mereka tidak bawa makanan, mereka cari anak kecil, lalu mereka ambil makanannya dia. Saya kira kalau orang sini tidak mau begitu,
kasihan ini anak, ini mamanya sudah menyiapkan makanan buat dia. Mereka, saudara, yang ada pada mereka sebenarnya 0 dan mereka hanya bisa dapat 5 roti kecil dan 2 ekor ikan. Ya saudara, memang anak laki-laki muda suka makan, tapi terus terang saudara, 1 kali makan buat anak laki-laki muda kok bisa untuk 5 sampai 15 ribu orang. Saudara, yang ada pada mereka sangat kecil. Saudara, kalau kita melihat, kalau kita mengetahui bahwa tugas yang begitu besar, dan kita melihat ke diri kita sendiri, kepada kemampuan kita sendiri, kita harus mengaku bahwa terus terang saja apa yang ada pada saya sama sekali tidak memadai. Sama sekali tidak memadai. Mereka yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil, untuk menangkan dunia, mereka kalau saudara mau hitung 12 rasul, atau kalau saudara mau hitung 120 yang hadir pada kebaktian doa dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kalau saudara melihat resource sumber daya yang ada pada mereka, bila dibandingkan dengan apa yang begitu besar, tantangan mereka yang begitu besar, kemungkinan mereka akan katakannya, sudahlah, angkat tangan, pulang mami. Orang Indonesia Timur bilang pulang aja, tanam kasbi di rumah. Saudara yang tidak mengerti itu bisa tanya teman, apa itu kasbi? Saudara, tugas yang ada bagi kita besar. Dan coba lihat ini layar berikut. Pada gereja awal tidak ada alat musik, tidak ada pesawat, tidak ada HP, tidak ada mikrofon. Bayangkan saja saudara, kalau saya harus berkhotbah kepada saudara tidak memakai pengeras suara. Harus ada rekaman. Saudara, saya tidak mengerti bagaimana Petrus bisa berkhotbah hari itu. 3.000 orang bertobat. Siapa yang hadir hari itu? Tidak ada mikrofon, tidak ada internet, tidak ada pesawat, tidak ada gedung, tidak ada Alkitab yang tercetak, saudara. Tidak ada traktat, tidak ada mobil, tidak ada sarana Zoom. Oh, puji Tuhan ada sarana Zoom. Saya bisa kontak dari Amerika sampai di seluruh pelosok Indonesia. Tidak ada semua itu. Tetapi saudara, mereka tidak merasa kecewa. Saudara, saya katakan bagaimana mau gagal, lihat besarnya tugas. Lihat apa yang ada padamu. Sebenarnya tugas itu terlalu besar. Resource yang ada pada saya terlalu sedikit. Tetapi saudara, Tuhan paling suka membuat mujizat bagi orang yang tugasnya besar dan apa yang ada padanya nol. Oh, haleluya. Ada sebuah cerita. Saya lihat di sini, tolong kasih layar. Ini cerita dari Afrika beberapa puluh tahun yang lalu. Waktu di Afrika masih di antara suku Musi. Pada waktu itu belum ada Alkitab di dalam bahasa Musi. Dan kalau ada orang yang baru bertobat, mereka diberikan sehelai kertas dengan 1 ayat di dalamnya. Bayangkan saudara datang tidak bawa Alkitab lagi, tinggal bawa Alkitab semua itu saudara. Mereka tidak punya Alkitab, cuma diberikan ayat dalam sehelai kertas, 1 ayat. Lalu ada seorang muda, nah ini jelas bukan dia, ini saya cuma cari-cari gambar dari orang Musi yang ada di internet ya. Tapi ceritanya begini, dia menerima sehelai, dia sudah bertobat. Dan di dalam kertas itu tertulis ayat ini, dalam bahasa Musi. Mundur dulu, back dulu. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Jadi orang muda ini rupanya dia pikir, oh saya sudah lengkap. Nah Pak Arif, dia tidak sekolah Alkitab, dia tidak ada sekolah minggu pun. Dia cuma tahu percaya kepada Tuhan dan kau akan selamat. Jadi minggu depan mereka cari-cari, waktu kebaktian dia tidak hadir. Minggu berikut dia juga tidak hadir. Setelah
minggu lepas minggu, anak ini tidak hadir. Lalu tiba-tiba setelah beberapa bulan kemudian, dia muncul. Lalu mereka bertanya, "Loh, kamu di mana?" Oh, dia bilang, "Saya pergi ke kampung saya. Dan saya bawa apa yang ada pada saya, yaitu satu ayat, yaitu percaya kepada Tuhan dan engkau akan selamat." Jadi saya kasih tahu keluarga saya, dan kalau mereka tanya, saya tidak tahu apa-apa yang lain, saya hanya katakan, Alkitab mengatakan, percaya kepada Yesus dan engkau akan selamat. Kalau saya mengalami tantangan, saya hanya baca kembali, percaya kepada Yesus dan engkau akan selamat. Kalau saya menghadapi tantangan dan rintangan, saya tidak tahu berbuat apa, saya hanya baca ayat ini, percaya kepada Yesus dan engkau akan selamat. Saudara, dia bersaksi, saya sudah selamat berulang-ulang kali, dan ada puluhan orang lain yang juga sudah selamat. Saudara, luar biasa. Tidak ada banyak di tangannya, tidak ada sesuatu yang hebat pada dia, tetapi dia membawa apa yang ada. Bagaimana gagal saudara melihat besarnya tugas. Bagaimana gagal saudara melihat apa yang kecil, yang sedikit yang ada padamu. Tolong buka ini layar berikut, next please. Ada satu ucapan yang saya taruh dalam bahasa Inggris, karena saya suka sekali ucapan ini. If God has not called you to an impossible task, you are probably not walking in the Spirit. Hebat ini ya. Bila mana Allah tidak memanggil engkau melakukan sebuah tugas yang jauh terlalu besar, yang mustahil, kemungkinan besar engkau tidak sedang berjalan di dalam atau di bawah pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, mungkin saudara kata, saya bisa lihat gereja ini lumayan besar, sumber dayanya cukup, tapi saudara terus terang saja, kalau kita melihat tugas yang ada di depan kita, sebanding dengan apa yang ada di tangan kita, boleh dikatakan tidak berarti, tetapi saudara, ada satu lagi cara bagaimana saudara bisa gagal. Oke, ready? Saudara siap untuk yang ketiga? Next. Apa? Sama-sama? Jangan melibatkan Tuhan. Mau gagal? Lihat betapa besarnya tugas. Mau gagal? Lihat betapa kecilnya ada padamu. Dan memang ini yang paling membuat saudara gagal. Jangan melibatkan Tuhan. Nah saudara, saya harap saudara bisa mengerti bahwa khotbah pagi hari ini, walaupun disampaikan dalam bentuk negatif, sebenarnya pelajarannya bukan begitu. Ya, saudara orang pintar-pintar, orang Bogor pintar-pintar ya. Ya, betul ya. Jangan melibatkan Tuhan. Sebaliknya saudara, Tuhan, bahasa Inggris, the Lord delights in doing the impossible with nothing. Bahasa Indonesia tidak ada kata delights. Tidak ada. Cuma bisa diterjemahkan paling suka. The Lord delights. Oh, Tuhan sangat bersuka cita. Tuhan sangat suka melakukan hal dengan cara-cara yang luar biasa. Saudara di dalam rumah tangga saudara, mungkin saudara melihat tantangan yang terlalu besar dan saudara menggeleng-gelengkan kepala. Saudara menangis-nangis berdoa. Saudara melihat masalah dalam tempat kerja, masalah dalam keluarga, mungkin masalah di dalam lingkungan. Saudara katakan itu terlalu besar untuk saya. Saudara, jangan lupa Tuhan paling suka melakukan hal yang luar biasa dengan hal yang boleh dikatakan tidak ada. 5 roti 2 ikan. Dan saudara perhatikan, firman Allah yang kami baca tadi tidak mengatakan semua dapat bahagian secukupnya supaya tidak mati kelaparan sambil jalan pulang ke rumah. Tidak, firman Allah mengatakan apa? Mereka makan sepuas-puasnya.
Wah, ini laki-laki muda di sini. Mungkin mereka ambil 5, lalu mereka kembali. Wah, saya belum cukup Pak Matius, saya mau ambil lagi. Lalu Pak Petrus bawa lagi ikan. Lalu mungkin Pak Thomas bawa lagi dia. Dia sudah makan 10 ketul roti kah, dan 14 ekor ikan kah. Tapi itu masih berjalan terus. Nah saudara, tolong ada satu gambar kecil ya, di sini. Saya tidak tahu cara bagaimana Yesus melipat gandakan makanan ini. Ada orang yang katakan, oh mungkin bisa jadi Yesus langsung sehingga ada tumpukan roti segini. Ya. Haleluya. Wah, sudah banyak. Ayo, bagi-bagi dong. Saya tidak tahu persis, memang firman Allah tidak menjelaskan secara mendetail. Tapi saya kira bukan seperti itu cara yang Yesus memakai. Saya kira Yesus tidak mengatakan simsalabim, lalu 5 roti dan 2 ikan langsung jadi tumpukan yang tinggi. No, firman Allah mengatakan dia bagi-bagi. Saya tidak tahu, mungkin Yohanes berkata begini, Petrus, ya banyak-banyak dong sekaligus. No. Dan ini juga, memang saya tidak tahu persis kalau itu yang dilakukan Yesus. Tapi ini juga mungkin menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin kita mengharapkan dalam keperluan kita, Yesus akan langsung membuat satu tumpukan roti yang 2 meter tingginya. Biasanya Yesus apa? Yesus membagi, lalu perlu lagi, Yesus membagi, ya perlu lagi, Yesus membagi, ya perlu lagi, Yesus memecahkan, ya perlu lagi. Saudara, Yesus suka melakukan mujizat dengan cara-cara yang sangat-sangat bertolak belakang dengan cara kita. Oh haleluya. Oh haleluya. Saudara ingat itu yang 120 yang harus menangkan 250 juta. Saudara tahu mereka tidak punya gedung. Mereka tidak, wah musiknya hebat-hebat ini. Orang bisa nari-nari. Bukan hanya satu saja pasang nari. Ada 2 pasang penari. Wah luar biasa. Sound systemnya hebat. Saya nggak usah berteriak-berteriak. Luar biasa. Tapi mereka dalam waktu 300 tahun saudara. Mereka yang tadinya sekelompok yang kecil, sekelompok yang dianiaya. Saudara tahu dari 12 rasul, menurut tradisi 11 di antara 12 rasul mati syahid. Itu sesuatu yang sepertinya tidak mungkin. Tapi hanya dalam waktu 300 tahun. Kekaisaran Romawi sudah mengaku, oh iya ya, sebenarnya yang benar bukan cara kita, yang benar adalah Yesus. Saudara, Yesus paling suka melakukan hal-hal yang mustahil. Yesus paling suka melakukan mujizat. Saya suka katakan begini, lihat sedikitnya yang ada padamu, lihat besarnya tugas yang ada di hadapanmu, dan serahkan itu kepada Yesus, karena itu urusannya Dia. Itu urusannya Dia. Ya. Kalau dipikirkan betapa besarnya tugas. Ini saya kemarin ikut rapat bersama-sama dengan Departemen Misi Nasional Gereja Sedang Jemaat Allah di Indonesia. Salah satu tugas dari Departemen Misi Nasional adalah untuk membantu dibukanya gereja di keliling negara ini. Saya tertarik sekali dengan ucapan dari pimpinan kami, Pendeta Gatot Budiono, dan memang ini kami sudah tahu dari dulu. Pendeta Gatot katakan begini, ya memang buka gereja perlu duit. Kan toh harus sewa tempat, harus beli tanah, harus bangun gedung, harus macam-macam. Tapi beliau ungkapkan satu kalimat yang kami sudah mengalami sendiri setelah sekian tahun kami melayani bersama-sama. Dia mengatakan begini, sebenarnya masalahnya bukan uang. Masalahnya adalah siapa orang. Masalahnya bukan uang. Nah saudara, jangan salah tangkap. Jangan salah tangkap. Tuhan perlu kita akan buka dompet kita. Sebentar akan ada kesempatan untuk saudara akan membuat semacam janji, seed of faith. Untuk saudara mengatakan, saya mau mengambil bahagian. Tapi saudara, Tuhan memerlukan adalah orang.
orang. Kalau ada orang yang mengatakan, ya memang besar tugasnya, ya memang saya tidak terlalu sanggup, tetapi saya percaya bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang dapat mengambil yang tiada, yang dapat mengambil yang sedikit dan membuat mujizat yang luar biasa. Saya percaya. Ada sebuah cerita, ini bukan dongeng, ini cerita benar. Coba, nah ini sekali, ini bukan orangnya. Saya tidak bisa dapat foto dari orangnya, tapi ini adalah seorang latar belakang etnis Chinese. Ceritanya begini, dan ini cerita dari pendeta George Wood. Orang tuanya pendeta George Wood adalah mantan ketua umum almarhum. Pendeta George Wood punya orang tua melayani di Cina Utara. Dan saudara tahu pada tahun-tahun 1900-an, pada tahun 1900-an, semua misionaris di Cina harus keluar dari Cina karena ada, ya saudara tahu, ada masalah komunis yang masuk di situ pada waktu itu. Dan waktu mereka keluar pada tahun 1949 dari Xining di provinsi Qinghai, di situ ada seorang gembala yang bernama Pastor Mung. Pastor Mung pada waktu itu umur 39 tahun, sedikit lebih muda dari gembalamu. Pastor Mung, saudara tahu, pada waktu itu tidak ada kontak-kontak lagi dari luar negeri dengan apa yang sedang terjadi di Cina. Jadi Dr. Wood sebagai anak dari misi-misi yang keluar pada tahun 49, Dr. Wood ingin sekali mengetahui apa yang terjadi. Hanya terjadi kira-kira 39 tahun kemudian. Setelah mereka harus lari pada tahun 39, 39 tahun kemudian, Pastor Wood dapat pergi ke Xining untuk bertemu dengan Pastor Mung. Pastor Mung sekarang usianya sudah 72 tahun. Dia telah 9 tahun dipenjarakan. Dia setelah dilepas dari penjara 16 tahun dalam masa percobaan atau probation. Dan setelah sekian waktu, rupanya, saya tidak tahu kenapa, rupanya dari petugas pejabat-pejabat di kota itu, mereka merasa sedikit malu apa yang telah dilakukan terhadap Pastor Mung. Lalu mereka panggil dia dan mereka katakan, Pastor Mung, Anda telah dipenjarakan, Anda telah berada di dalam masa pengamatan, pengawasan selama, apa yang kami bisa berbuat bagi Pastor Mung? Lucu ya. Lalu Pastor Moon katakan, oke. Nah, dia rupanya orang tidak tahu malu, saudara. Karena gedung gerejanya telah diambil orang. Telah diambil, dikasih untuk orang lain. Lalu dia bilang, saya minta gereja saya dikembalikan. Oh ya, boleh. Ya, saya minta cucu saya yang ada di provinsi lain boleh datang ke sini, kasih izin dia bisa pindah dari sana ke sini supaya dia bisa bantu kami. Ya boleh Pak. Dan ini yang lucu, saya minta pensiun, sebuah pensiun dikasih. Rupanya mereka mau. Nah, Pastor Mung berjuang terus. Waktu mereka bisa kumpul kembali dan buka kembali gereja itu yang tadinya ada sebelum mereka pergi ada kira-kira 500 orang percaya. Sekarang tinggal 30 orang percaya waktu Pastor Mung bisa buka gerejanya kembali. Ceritanya pas-pas ya saudara, pas-pas sekali. Apa yang ada padamu? Wow, hampir tak ada. Apa tantangan yang ada padamu? Wah, sangat besar. Karena gerejanya dikembalikan, tapi masih ada orang yang menduduki gereja itu, saudara. Jadi dia harus juga bukan hanya kembalikan, dia harus coba ambil kembali gereja itu. Lalu Pastor George Wood tanya sama dia, lalu gimana? Sekarang berapa? Well, sekarang sudah ada 1.500. Bagaimana
Dr. Wood mau lihat, lalu dia buka sebuah buku kecil. Dia buka sebuah buku kecil. Ini daftar baptisan kita. Satu persatu, 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 persatu. Saudara tahu, mereka tidak boleh mengajar orang di bawah 18 tahun. Kalau ada orang yang di atas 18 tahun dibaptis, mereka harus lapor kepada pemerintah. Saudara, tantangan lepas tantangan, lepas tantangan, lepas tantangan. Tapi Pastor Moon mengatakan, tidak. Saya akan terus melayani. Pastor Moon bisa melayani sampai umur 96 tahun. Dan waktu beliau meninggal, gereja itu terdiri dari 15.000 jemaat. Apa yang ada padamu? Tantangan begitu besar. Tolong buka layar berikut. Ada sebuah prinsip dasar yang saya mau sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Kerajaan Allah bertumbuh ketika kita tidak berfokus pada apa? Besarnya tugas. Ketika kita tidak berfokus pada apa? Sedikitnya yang kita miliki, tetapi kita berfokus pada Tuhan yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Saudara, ini adalah satu prinsip yang akan membuat kita berhasil. Yang akan membuat, bukan kita saudara, maaf saya salah bicara, bukan kita yang berhasil. Kerajaan Allah akan berhasil. Kenapa? Karena kita tidak berfokus. Kita tidak memandang kepada terlalu besarnya tugas. Ya, Indonesia masih ribuan, puluhan ribu, ratusan juta yang perlu Yesus. Seluruh Asia, jangan saudara hanya omong Indonesia, Asia saja ratusan juta yang perlu Yesus. Terlalu besar buat saya Tuhan. No. The kingdom of God goes forward when we don't focus on what little we have, on how hard it is, but when we focus on the power of the Holy Spirit. Kita fokus kepada kuasa Roh Kudus. Saudara, saya mau menggunakan segala teknologi, saya mau menggunakan segala teknik, saya mau menggunakan, ya puji Tuhan, ada speaker, ada internet, saya mau menggunakan itu. Tapi saudara, saya tidak pernah boleh lupa bahwa bukan kekuatan saya, bukan kemampuan saya, bukan besarnya tugas, tetapi apabila saya seperti Andreas yang bila mana dia mencari-cari tidak ada makanan, hanya sedikit. Mungkinkah Andreas malu membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus? Mungkinkah dia sungkan? Gak ada artinya. Ya bawa. Nah saudara, dalam minggu misi, bulan misi ini, saudara sebagai individu-individu dan sebagai sebuah gereja ditantang dengan besarnya tugas. Mungkin kalau dihitung-hitung apa yang dapat kita berbuat, cuma segini Pak, gak apa-apa. Tapi saudara, walaupun saudara hari ini akan berusaha untuk mengumpulkan sumber daya untuk kerajaan Allah. Puji Tuhan. Saudara, saya dengan istri setiap bulan, saya terang-terang saja, di atas 10% perpuluhan kami tambah lagi kira-kira 10% lebih dari uang kami untuk pekerjaan misi. Kenapa? Karena saya percaya itu saudara. Saya bukan hanya kasih uang saya kasih diri saya. Tuhan pakai saya. Tapi saudara, semua itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah apa? Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini saya minta Engkau berbicara kepada anak-anak-Mu yang hadir. Berbicara kepada mereka masing-masing. Mungkin mereka melihat tugas penginjilan terlalu besar. Mungkin mereka melihat tantangan untuk menangkan keluarga mereka terlalu hebat. Dan mereka menjadi kecewa. Tapi Tuhan, pada hari ini, sebagaimana Engkau berbisik kepada telinga saya waktu saya masih seorang bocah kecil umur 8 tahun. Berbisiklah kepada hati kami Tuhan.
Apa yang dapat saya serahkan kepada Tuhan. Seperti Andreas, 5 roti dan 2 ikan saya ini tak berarti Tuhan. Tapi yang kecil saya taruh dalam tangan Tuhan. Hidupku ada bagimu Tuhan. Ambillah Tuhan. Pakailah. Dan oh Tuhan, kami tidak dapat melakukan mujizat. Engkau yang dapat melakukan mujizat. Jadi kami serahkan diri kami serahkan sedikitnya yang ada pada kami kepada Engkau. Dan sekarang Tuhan, ini sekarang bahagianmu untuk melakukan mujizat Tuhan. Lakukan mujizat-mujizat pelimpah gandaan di dalam kehidupan anak-anakmu, dalam kehidupan gereja ini Tuhan. Kami tidak mau gagal kalau kami terus ingat bahwa Allah sanggup segala sesuatu. Haleluya. Saya serahkan